Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 106. Sangat mendadak. Lina tidak hanya mengambil inisiatif untuk mendekat lagi, tetapi juga melakukan hal yang lebih ekstrim dari sebelumnya. Ia menaiki pinggang Robert dengan kedua kakinya. Meskipun Lina tinggi, tetapi beratnya tidak begitu berat karena dia kurus. Selain itu, seorang wanita cantik yang mengenakan busana profesional dan memiliki sifat yang keras tiba-tiba mengambil inisiatif seperti itu, rasanya. Ini sangat spesial. Robert hampir saja salah paham tentang tujuan Lina. Namun, ini tidak benar. Tidak mungkin terjadi sesuatu antara dua orang ini hari ini karena Jessica ada di sini. Dia hanya pergi mandi dan akan kembali sebentar lagi. Lagi pula, Lina bukanlah tipe wanita seperti itu, tidak peduli apa yang dia pikirkan juga tidak akan memilih waktu ini. Tentu saja dia tidak bermaksud untuk sengaja membuat drama kepada Jessica. Dia tidak memiliki sifat kekanakan seorang wanita dan tidak sampai sejauh itu untuk bisa melepaskannya. Apalagi jika ingin membuat Jessica marah atau membangkitkan emosinya cukup dilakukan secara langsung. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, Robert tidak akan menolak Lina. Jujur dalam hati Robert, bahwa kepuasan yang diperoleh dari menaklukkan Jessica sama sekali tidak sebanding dengan yang didapat dari menaklukkan Lina. Wanita bernama Lina ini sungguh, tidak peduli bagaimana orang berinteraksi dengannya, selalu ada kemungkinan gagal. Mungkin bisa menaklukkannya, tetapi juga bisa jadi orang tersebut yang ditaklukkan atau dimanfaatkan olehnya. Lina adalah seorang wanita yang mampu membangkitkan keinginan kuat untuk ditaklukkan oleh pria. Ini juga alasan, mengapa Jonathan begitu gila dan berusaha dengan segala cara apapun untuk mendapatkan Lina. Jika Lina secara aktif mendekati, tentu saja Robert harus meresponsnya. Dua orang itu berada di depan jendela besar, saling berciuman. Selama 5 menit penuh. Dengan ini Robert dapat merasakan dengan jelas, bahwa Lina benar-benar memiliki pikiran tentang dirinya. Jika tidak, maka tidak ada alasan untuk berciuman untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya Lina berhenti. Ia sedikit mengangkat kepalanya menjauh dari wajah Robert, tetapi sebenarnya masih sangat dekat, mungkin hanya sekitar 5 cm. Kedua orang itu saling menatap. Tubuhmu cukup kuat untuk memelukku selama ini, kata Lina dengan tawa lembut, ia masih bergelantungan di tubuh Robert. Sebenarnya aku sangat bingung, kata Robert sambil tersenyum dan berbicara pelan. Ia menatap mata Lina, apakah kamu? Karena kamu tahu ada orang di luar sana yang mengawasi dan mengambil foto secara diam-diam, jadi kamu menarikku ke sini untuk berakting, atau sengaja mengambil keuntungan dariku. Aku mengambil keuntungan darimu. Sepertinya Lina merasa ini lucu, dia merapatkan bibirnya dan berbisik dengan suara rendah, kamu berani mengatakan itu. Seingatku, setelah aku menciummu terakhir kali, kamu berkata padaku, bahwa kesempatan itu tak bisa disia-siakan dan orang yang tak mengambilnya adalah pengecutkan. Bukankah kamu selalu merasa, bahwa kamulah yang mengambil keuntungan dariku? Aku memang mengatakannya seperti itu terakhir kali, tetapi sekarang kamu tahu, kenapa kamu masih memberikannya dengan sukarela. Apakah kamu ingin aku memanfaatkanmu dengan sengaja? Apakah kamu benar-benar jatuh cinta kepadaku? Apakah kamu mencoba untuk berusaha menenangkanku? Senyum Lina berhenti sejenak. Dia benar-benar tidak bisa melawan Robert, setiap kali selalu seperti itu. Ya, aku memang sedang memanfaatkanmu. Ujar Lina lagi. Aduh, ternyata kamu bisa mengambil keuntungan dariku, aku merasa begitu tidak nyaman, kata Robert sambil tersenyum, nada suaranya sangat sengaja karena dia ingin membuat Lina merasakan kesengajaan itu, agar dia tahu bahwa dia sedang mengatakan hal yang sebaliknya. Robert merasa sakit di bahu belakangnya setelah dia berbicara seperti itu karena Lina mencubitnya lagi. Jika sudah tidak bisa bicara baik-baik maka cobalah memukulnya. Lina bukanlah orang seperti itu. Ini adalah pertama kalinya dia berperilaku seperti itu terhadap seorang pria. Dia memperkirakan dalam hidupnya, mungkin hanya akan berperilaku seperti itu kepada Robert. Setelah mencubit Robert, Lina tidak memberikan kesempatan kepada Robert untuk membalas dan langsung berkata, bawa aku ke sofa.
Saat berbicara, ia dengan erat mencengkram leher Robert dengan tangan kanannya dan dengan tangan lainnya kembali menarik tirai, yang baru saja ia tarik terbuka. Robert sambil menggendong Lina, berjalan menuju sofa di ruang tamu. Saat sampai di pinggir meja teh, Lina segera melepas tangannya dan meletakkan kedua kakinya ke tanah, lalu melepaskan lengannya. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Jika tahu ada orang yang mengawasi di luar, kenapa tidak ditangkap dan ditangani? Tanya Robert. Ini masalah serius. Perlu dibicarakan. Tentu saja, Robert telah memikirkan bahwa Lina menariknya ke tepi jendela untuk menciumnya demi dilihat orang di luar. Mungkin itu adalah orang suruhan Jonathan. Jika ada orang di luar sana, mereka mungkin telah mengambil foto atau bahkan merekam video yang akan dilihat oleh Jonathan nanti. Saat kamu baru saja mandi, pengawal memanggilku dan mengatakan ada orang mencurigakan di luar, kata Lina sambil merapikan pakaiannya. Dia juga mengangkat tangannya untuk menarik jubah mandi Robert, merapikannya sambil berkata, tidak bisa dipastikan, apakah orang itu dikirim oleh Jonathan atau bukan. Dan kamu tahu, sebenarnya ada beberapa hal yang lebih baik jika Jonathan mengetahuinya. Robert paham. Jika hati seorang wanita lebih kejam dan lebih menakutkan daripada pria. Lina sekarang sangat ingin Jonathan tahu bahwa dia memiliki pria, bahkan lebih baik jika Jonathan langsung meninggal karena serangan jantung. Apa kamu takut? Sambil merapikan jubah mandi untuk Robert, Lina kembali menatap Robert sambil bertanya. Dia bertanya apakah Robert takut pada Jonathan, apakah ia takut jika Jonathan akan menyerangnya. Sebenarnya kedua orang ini telah membahas hal ini sejak lama. Pada awalnya Robert telah berkata, untuk mencapai tempat yang lebih tinggi dan membangun hubungan dengan kamu, maka hidupku akan sangat menarik. Yang dia maksudkan pada saat itu adalah mencari keuntungan dalam bahaya. Dia tidak takut. Sekarang Lina bertanya lagi. Ini karena mentalnya sendiri telah berubah. Kamu pikir, aku adalah tipe orang yang akan takut? Kata Robert tersenyum sambil menarik pinggang Lina ke pelukannya. Dia menciumnya. Ini adalah pertama kali Robert dengan sukarela mencium Lina. Lina tidak menolaknya. Dia masih menutup mata, dia bekerja sama dengan Robert dengan cara yang sangat canggung. Beberapa detik. Lina baru mendorong bahu Robert dengan lembut. Robert mengangkat kepalanya dan melepaskan genggamannya pada dirinya. Kalau kamu tidak takut itu bagus, aku benar-benar khawatir kamu akan mundur, kata Lina sambil mengangkat alisnya pada Robert, lagi pula sekarang Jessica adalah wanita milikmu. Bahkan jika kamu gagal membantu Jessica mengambil alih kekuasaan kali ini, di masa depan, dia masih akan menjadi direktur grup Makmur Jaya. Kerajaan bisnis keluarga Tan akan tetap berada di tanganmu. Lina merasa dalam bahaya. Meski dia tidak mengatakannya secara langsung, tetapi Robert bisa merasakan, bahwa Lina khawatir jika Robert menjadi kaya dan berkuasa, dia tidak akan berakting dengannya lagi. Lagi pula memang sangat berbahaya. Selain itu, seorang pacar palsu ataupun perisai yang hebat seperti Robert, Lina tahu jelas ia tidak akan dapat menemukan yang kedua. Brak. Tiba-tiba terdengar sedikit kegaduhan dari lantai atas, lalu terdengar suara Jessica, Nona Lina, apakah kamu memiliki gaun tidur cadangan? Bisakah kamu meminjamkannya kepadaku? Aku merasa tidak enak mengacak-acak lemari pakaian kamu. Mari, aku membawakannya untukmu. Lina berbalik dan memandang ke atas sambil berteriak, lalu dia melihat ke arah Robert dan berkata, malam semakin larut, kamu harus istirahat lebih awal. Selamat malam Robert. Dia bergegas naik ke lantai atas setelah selesai berbicara. Hari baru, tanggal 12 Juli tahun 2020. Robert membuka matanya tepat waktu di jam 7 pagi. Karena dia tidak terbangun di hari memutar waktu, jadi dia bangun tepat di tempat dia tertidur malam sebelumnya. Dalam villa milik Lina, khususnya di kamar tamu lantai 2. Robert mengedipkan matanya. Rasa puas akan kedatangan hari baru membuatnya tersenyum. Dia menoleh dan melihat di sampingnya. Jessica yang masih menggunakan gaun tidur milik Lina berbaring di lengan Robert, bertumpu pada bahunya dan masih tertidur pulas. Tentu saja, semalam mereka tidur bersama dan begadang sampai larut sebelum akhirnya tidur. Namun hanya Lina yang mengetahui hal ini selain mereka berdua.
Bahkan jika orang lain mendengar Jessica menginap di rumah Lina dan mengetahui bahwa kekasih Lina juga ada di sana, mereka hanya akan mengira bahwa Robert tidur bersama Lina, dan tentu saja Jessica tidur sendirian di kamar tamu. Masih ada sedikit jejak air mata di sudut mata Jessica yang sedang tertidur pulas. Di pipi cantiknya masih ada senyuman manis yang lembut seperti bayi yang sedang tidur nyenyak, karena kemarin malam, dia bermain terlalu berlebihan sebelum tidur. Jessica merasa sakit dan sekaligus bahagia. Robert hanya memandang Jessica yang sedang terlelap dalam tidurnya, ia hanya memandangnya. Hal-hal indah adalah sesuatu yang dapat kita hargai dalam jangka waktu yang lama. Duk-duk. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sedikit tergesa-gesa di luar pintu. Tok-tok-tok. Suara ketukan pintu. Jessica, sudah bangun. Waktunya bangun. Ini telepon dari ibu kamu, dia ingin berbicara dengan kamu. Kata Lina. Dia langsung mendorong pintu kamar dengan satu tangan memegang telepon. Yang masih dalam panggilan. Sementara tangan lainnya dengan cepat membuat gestur kepada Robert, memberi isyarat kepadanya agar tidak membuat suara apapun. Bab 107. Jessica tiba-tiba terbangun karena terkejut. Ia melihat wajah Robert terlebih dahulu dan tanpa sadar berteriak, "Suami." Ah! Dia tidak jadi berteriak karena Robert segera menutup mulutnya. Jessica, ada telepon dari ibumu, terimalah dulu. Lina yang mengenakan piyama pun berjalan cepat dari pintu dan memberi isyarat pada Jessica. Jessica melihat ke arah Lina, baru kemudian ia bereaksi, dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ponselnya jatuh, jadi ibunya tidak bisa menghubunginya langsung sehingga ibunya menelepon Lina. Lina menyerahkan ponselnya kepada Jessica. Jessica berhenti sejenak untuk menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat telepon tersebut dan berkata, "Ibu." "Jessica, kamu belum bangun juga. Sudah jam berapa sekarang?" Tanya Nyonya Tan. Karena Jessica berada di samping Robert jadinya ia bisa mendengar suara samar-samar dari ponselnya. Jessica beneran bangun sedikit terlambat. Rutinitasnya jauh lebih teratur dibandingkan dengan Robert. Dia biasanya tidur pada pukul 10 malam dan bangun pada pukul setengah 7 pagi, kemudian pergi untuk berolahraga pagi, kembali setelah jam 7 pagi untuk mandi dan sarapan sambil melihat laporan perusahaan. Sekitar jam 8, dia mulai berdandan dan pasti akan keluar dari rumahnya pada pukul setengah 9. Ia pasti akan sampai di perusahaan sebelum jam setengah 10. "Kemarin aku mengobrol sampai terlalu malam, jadinya aku tidur larut," kata Jessica dengan tenang ke ponselnya. "Apa kemarin acara ngobrolnya cukup baik dengan Nona Lina? Sudah pergi ke rumahnya?" Tanya Nyonya Tan. "Iya, di rumahnya. Kami memiliki percakapan yang baik." "Lina. Dia orang baik," kata Jessica. "Bagus sekali, memang putriku. Siapapun yang bertemu denganmu pasti akan menyukainya," kata Nyonya Tan, nada bicaranya terdengar sedikit gembira, dan juga sedikit bangga. "Ibu, aku harus mandi sekarang dan harus sampai di perusahaan sebelum jam 9, kata Jessica, dia ingin segera mengakhiri panggilan telepon ini. Jangan sampai terlambat," ujar Nyonya Tan. Namun dia bertanya lagi. "Apa yang terjadi dengan suaramu? Kenapa terdengar serak? Jangan sampai masuk angin." "Batuk." Jessica buru-buru berdehem, lalu berkata, Tidak apa-apa, aku baru saja bangun, minum sedikit air sudah cukup." "Baik, aku akan menunggumu di kantor, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan setelah kamu datang." "Oh iya, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan pakaianmu ke rumah Nona Lina, mungkin sebelum jam 8 akan sampai. Ingatlah untuk berganti pakaian, jangan datang ke kantor dalam pakaian olahraga." "Baik Ibu." Jessica yang memegang ponselnya merasa lega setelah panggilan terputus. Tadi dia merasa tegang karena dia telah berbohong kepada ibunya. Dia bukannya berbicara terlalu larut, tetapi ia terlalu lama bermain dengan Robert. Suara dia terdengar serak bukan karena baru bangun, melainkan karena terlalu banyak berteriak terlalu keras. Pasti akan ada masalah pada tenggorokannya, meskipun masalah kecil tapi itu akan cepat pulih. "Terima kasih, Nona Lina." Jessica mengembalikan ponselnya ke Lina.
Lina menatap keduanya dengan pandangan aneh. Karena ia mendengar semuanya kemarin malam. Kamar utamanya juga berada di lantai 2 sama seperti kamar tamu ini. Dia telah mendengar banyak suara dari kamar ini kemarin malam. Dia merasa jengkel dan butuh waktu lama untuk bisa tidur. Kalian ayo cepat bangun, kata Lina. Dia melirik sekilas ke arah gaun tidur yang dikenakan Jessica sebelum berbalik dan keluar. Jessica memakai piyama miliknya. Semua telah terkena kotoran. Saat pergi, Lina sedang mempertimbangkan apakah ia masih bisa menggunakan gaun tidur itu atau tidak. Bangun. Membersihkan diri. Makan sarapan. Mereka keluar pukul 8 lewat sedikit, dan singgah ke perusahaan Mirage Fashion terlebih dahulu, karena villa ini sangat dekat dengan CBD. Berangkat dari rumah Lina dan pergi ke perusahaan Mirage Fashion dulu, barulah pergi ke grup Makmur Jaya. Mereka pergi ke perusahaan Mirage Fashion untuk menurunkan Robert, karena hari sebelumnya, berangkat dari rumah Teh Roselyn kemarin, mereka pergi ke perusahaan Mirage Fashion terlebih dahulu untuk mengganti mobil. Sementara, Lamborghini milik Robert ditinggalkan di tempat parkir bawah tanah CBD yang memiliki 7 lantai. Setelah itu, Lina lalu mengantar Jessica ke perusahaannya. Hanya Lina yang pergi mengantar Jessica. Karena jika Robert juga ikut pergi, tentu akan menimbulkan kesalahpahaman. Sekitar pukul 8.50 pagi, Gedung Makmur Jaya, Jalan Makmur Jaya, Kota Wistoria. Ini adalah tempat kantor pusat grup Makmur Jaya, sebuah gedung pencakar langit megah yang menjulang setinggi 42 lantai. Seluruh gedung ini milik grup Makmur Jaya dan tidak menyewa, tetapi dibangun oleh grup Makmur Jaya beberapa tahun yang lalu di lahan yang mereka miliki. Ini adalah aset tetap grup Makmur Jaya yang saat ini diperkirakan bernilai lebih dari 30 miliar. Mobil milik Lina berhenti di pinggir jalan di luar pintu utama gedung Makmur Jaya. Setelah turun dari mobil, Jessica kembali dan berkata, "Terima kasih, Nona Lina." Saat dia hendak menutup pintu mobil, Lina menjulurkan tubuhnya untuk menghalangi sejenak. Ia berhenti sebentar, kemudian berkata kepada Jessica di luar mobil, "Semangat." Setelah selesai bicara, dia tersenyum sedikit seperti kebiasaan Robert. "Aku pasti bisa. Terima kasih." Jessica mengangguk setuju, kemudian menutup pintu mobil. Ketika ia menoleh kembali, ia menengadahkan kepala untuk melihat gedung Makmur Jaya yang setinggi lebih dari 100 meter. Ia kemudian memandang pintu masuk yang dipenuhi orang yang datang dan pergi, dan pandangannya menjadi semangat. Ia tahu, jika ia dapat melakukannya dengan baik hari ini, maka itu akan menentukan nasib seumur hidupnya. Dia tidak ada pilihan lain. Jessica menghela napas dalam-dalam lagi, kemudian dia menggenggam tasnya dan berjalan menuju ke dalam gedung besar. Dia belum sampai di pintu gerbang, tetapi sudah ada orang yang menyambutnya, beberapa orang, bahkan mereka juga membawa dokumen. "Nona Tan, ini adalah rencana yang dikembalikan terakhir kali. Anda bisa melihatnya lagi. Jika memungkinkan, Anda bisa di sini." "Nona Tan, tentang skema peningkatan nilai merek, anggarannya adalah di tepi jalan." Lina menurunkan kaca jendela mobilnya. Ia menoleh ke arah Jessica yang dikelilingi dan digiring masuk ke gedung Makmur Jaya. Namun, ekspresi cemas tampak terlihat dari kedua matanya yang penuh dengan keresahan. Bisakah dia? Apakah Jessica bisa berhasil? Apakah seperti itu saja bisa berhasil? Robert kemarin mengatakan untuk cukup menonton drama hari ini, dan cukup menunggu berita saja. Apakah benar-benar bisa menunggu kabar sukses pengambil alihan kekuasaan Dewan Direksi oleh Jessica? Lina sangat meragukannya. Bagaimana bisa berhasil jika orangnya saja kurang? "Ayo, kita kembali ke perusahaan," kata Lina kepada sopirnya, kemudian menoleh lagi untuk melihat pintu utama gedung Makmur Jaya untuk terakhir kalinya, baru kemudian menaikkan jendela mobilnya. Pada saat yang sama, di wilayah pesisir selatan, Kota Wistoria adalah salah satu dari kota terbaik dalam negeri. Di ruang Presdir, kantor pusat grup Laivan. Karena tirai ditutup sehingga pencahayaan di dalam kantor sangat redup, seorang pria kurus berusia sekitar 30 tahun yang memakai kacamata, duduk di belakang meja kerja sambil memandang video buram yang sedang diputar di komputernya.
Keningnya mengerut, nafasnya semakin berat, dan matanya memerah. Dialah Jonathan Laivan yang merupakan pria yang bersedia menikahi Lina meski dicap gila. Saat ini dia sedang menonton video yang hampir membuatnya gila. Video tersebut buram karena diambil dari jarak yang jauh, ditambah lagi saat pengambilan gambarnya terjadi di waktu malam hari. Video yang diambil diam-diam. Dapat dilihat dalam video tersebut, terdapat sepasang pria dan wanita sedang berada di dalam villa, di depan jendela kaca yang besar. Wanita tinggi itu menempelkan seluruh tubuhnya kepada pria berjubah mandi dan sedang berciuman dengan intens. Terus berciuman tanpa berhenti. Video seluruhnya hanya berlangsung dalam 6 menit. Di dalamnya terdapat adegan berciuman antara pria dan wanita yang berlangsung selama 5 menit. Pada menit ke-5 detik ke-13, akhirnya pria dan wanita di video itu berhenti berciuman. Mereka pun menghadapkan wajah mereka satu sama lain, sangat dekat sambil berbicara tentang sesuatu, kemudian wanita itu menarik tutup tirainya. Cahaya lampu di dalam rumah, menyebabkan bayangan kedua orang tersebut terpantul di tirai jendela. Dapat terlihat, bahwa pria itu memeluk si wanita sambil berjalan menuju ke dalam. Video pun berakhir. Brak, suara yang keras. Jonathan tanpa sadar mematahkan pena baja berlapis emas yang ia pegang. Bagian patahan pena itu melukai jari tangannya dan tetesan darah jatuh dari tangannya, tapi ia seolah-olah tidak merasakan apa-apa. Mati. Harus segera mati. Kamu Robert? Jonathan dengan gigi terkatup kencang mengeluarkan suara mengaum yang mirip dengan binatang buas. La tiba-tiba berdiri. Dia mengambil ponsel di atas meja, lalu dengan cepat menekan serangkaian nomor. Bab 108. Telepon segera terhubung. Datang ke kantor saya, kata Jonathan. Kemudian ia berbalik secara tiba-tiba dan melemparkan ponselnya. Ponsel itu terlempar beberapa meter jauhnya, mengenai vas antik yang ada di rak pojok dinding dan menabrak dinding hingga hancur berkeping-keping. Prang! Vas barang antik yang rusak jatuh ke lantai dan hancur menjadi berkeping-keping. Jonathan sekali lagi duduk tanpa melihat ponsel yang hancur dan vas antik yang terjatuh. Matanya menatap lurus ke depan, napasnya sangat cepat, dan tangannya gemetar. Bukan karena dia merasakan sakit di tangannya, tetapi karena marah. Api kemarahan di hatinya hampir menenggelamkan akal sehatnya. Setelah 2 menit penuh, akhirnya emosinya sedikit mereda. Dia kembali memalingkan wajahnya ke samping meja kerjanya. Meja kerjanya sangat berantakan, dipenuhi dengan foto-foto dan berkas-berkas yang berhamburan tanpa aturan. Jonathan menjulurkan tangannya untuk mengambil foto paling atas. Tampaknya ini adalah foto seorang mahasiswa. Foto seorang mahasiswa laki-laki dalam upacara wisuda. Orang di foto itu adalah orang yang sama dengan pria yang ia lihat pada video barusan. Itu adalah Robert. Jonathan menatap foto kelulusan Robert. Ia tiba-tiba merasa sangat emosional dan dengan gila-gilaan merobek foto tersebut sampai hancur dan kemudian membuangnya ke samping. La kembali tenang dalam sekejap. Dia mengambil tumpukan dokumen di atas meja, melihat lembaran tersebut yang terdapat data pribadi, catatan siswa dan juga resume yang Robert kirimkan saat perekrutan di kampus. Dia menatap dan tiba-tiba berhenti dan melemparkan dokumen itu ke samping, lalu dengan ekspresi datar meraih setumpuk foto. La mencengkeramnya sampai kusut, langsung membalik setiap foto satu persatu. Foto Robert dan Lina yang naik mobil bersama di tempat parkir. Foto Robert dan Lina yang makan di luar restoran Italia. Foto Robert dan Lina yang sedang berciuman di bawah pohon. Foto Robert dan Lina yang sedang berjalan bersama, keluar dari gang kecil sambil bergandengan tangan. Foto Lina saat menoleh kembali dan berbicara dengan Robert dengan rasa santai dan puas, ketika baru saja turun dari mobil. Foto Lina yang dengan lembut merapikan jas Robert di pintu restoran. Foto Lina dan Robert saling berbisik satu sama lain sambil menatap dan tersenyum tipis di tepi jalan raya. Jonathan menatap foto-foto tersebut tanpa perasaan. Perlahan urat di dahinya kembali menonjol, tangannya dengan erat menggenggam foto-foto tersebut sehingga tulang jarinya memutih, dan di matanya kembali memerah.
Dia pertama kali mengetahui tentang Robert adalah pada tanggal 9 Juli sehari setelah Robert menjalin hubungan dengan Lina. Alasan Jonathan mengetahui hal ini begitu cepat, adalah karena peristiwa pada malam tanggal 8 Juli saat hampir terjadinya konflik antara Robert dan Lucas di restoran Frenzy. Kejadian ini dengan cepat menyebar di lingkungan bisnis kota Wistoria, dan mata-mata Jonathan di kota ini langsung melaporkannya kepadanya. Awalnya, Jonathan berpikir bahwa ini lagi-lagi palsu, hanya trik, pacar palsu, Lina yang membosankan. Yang dulu itu palsu, Jonathan tahu karena terlalu tampak palsu. Dia tidak mungkin tidak tahu. Meskipun demikian dia masih memilih untuk menangani 3 mantan pacar palsu Lina. Tidak ada alasan lain, tapi hanya karena Jonathan merasa mereka terlalu mengganggu, ia tidak nyaman. Orang palsu itu juga harus mati. Dia ingin Lina mengerti betapa bodohnya aksinya. Ini yang keempat kalinya. Awalnya Jonathan juga mengira kali ini palsu, dia bahkan sudah memiliki rencana. Setelah menyelidiki latar belakang Robert dengan seksama, dia akan melangkah demi langkah menghancurkan keluarga Robert sampai tak tersisa lagi. Ia akan menghancurkan hati Lina lagi, hal itu sangat menyenangkan, jadi dia tidak perlu khawatir. Tapi, Jonathan benar-benar tidak menyangka. Seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diterima, ia menyadari bahwa kekasih keempat Lina, kemungkinan besar adalah nyata. Tidak, itu pasti nyata. Sebenarnya, sampai kemarin dia masih belum yakin. Meskipun kemarin dia menerima foto Lina dan Robert, dan dia melihatnya dengan marah, tetapi dia masih ragu apakah ini palsu atau tidak. Dia adalah Lina yang berani mengambil risiko. Jonathan telah memahami sifat Lina setelah bertahun-tahun berhadapan dengannya. Dia tahu Lina adalah wanita yang begitu kuat, dia benar-benar bisa mempertaruhkan segalanya. Dia berani melanggar batas, namun mengenai pacarnya masih mungkin itu adalah hal yang palsu. Bagaimana mungkin seorang pria dengan latar belakang biasa-biasa saja bisa menjadi pasangan Lina? Apakah Lina telah menjadi buta sehingga memilihnya? Tidak mungkin. Jonathan masih belum pasti dan tidak bisa menerima semua ini. Sampai pada pagi ini, dia kembali mendapat laporan di kota Wistoria. Video yang diambil semalam dari luar villa Lina, membuat Jonathan yakin bahwa kali ini Lina benar-benar serius. Lina benar-benar memiliki seorang pria. Bahkan ia sudah membawanya pulang. Mereka bahkan berciuman dengan lama di tepi jendela, kemudian dia memeluknya dan membawanya masuk. Membawa masuk untuk melakukan apa? Apalagi yang bisa dilakukan setelah membawanya masuk? Ketika memikirkan Lina yang sedang berada di bawah Robert, Jonathan hampir gila karena cemburu, gila karena marah. Wanita sempurna di hatinya, Dewi yang bahkan tidak pernah ia sentuh sekalipun, telah begitu saja ditaklukkan oleh seorang pria lain. Setiap kali memikirkan hal ini, Jonathan benar-benar. Yang tersisa di hatinya hanyalah berbagai pikiran gila dan ekstrim. Jahat. Jahat. Mengapa? Jahat. Kamu lebih suka bersama pria seperti itu, tetapi tidak bersedia bersamaku, mengenal ia hanya beberapa hari dan membawanya pulang. Kamu mengkhianati aku, jahat. Jonathan tiba-tiba menggigit giginya, ia dengan suara rendah, penuh amarah dan cemburu yang tak berujung melihat foto itu. Tok-tok. Suara ketukan pintu terdengar pada saat ini. Jonathan membuang foto itu, ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, "Masuklah." Pintu dibuka, orang yang masuk adalah seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus, sekitar 40 tahun, sedang mengenakan setelan resmi. Rambutnya disisir dengan rapi, terlihat seperti eksekutif senior di sebuah perusahaan. Namun, hidungnya yang seperti paruh elang, mata tajam, dan bekas luka di atas kepalanya membuatnya terlihat seperti preman. Marcus Julio, pria berusia 42 tahun, pernah menjadi tentara, dan mulai bekerja untuk keluarga Laivan ketika umur dia di awal 20-an tahun. Ia menjadi orang lama di keluarga Laivan dan salah satu orang kepercayaan Jonathan. "Tuan muda, Anda mencari saya." Marcus dengan sopan berkata dan berjalan mendekati meja. Ketika dia masuk, dia sudah memperhatikan vas bunga yang pecah, ponsel yang jatuh dan hancur, serta darah di tangan Jonathan sehingga dia menjadi sangat berhati-hati. Jonathan langsung berbicara tanpa basa-basi,
ia mengambil sebuah foto dan merobek setengah bagian yang ada muka Lina, menyisakan muka Robert. Ia menghentakkannya di depan Markus sambil merapatkan giginya dan berkata, "Robert, aku ingin dia segera mati. Semakin tragis kematiannya maka semakin bagus." Ekspresi Markus berubah, dia ragu-ragu tetapi tidak berkata apa-apa. Sebelumnya, Jonathan tidak pernah seperti ini untuk menengani pacar palsu Lina. Ia cukup melangkah perlahan. Jonathan belum pernah begitu agresif. Membuat terlalu berlebihan dapat menimbulkan masalah karena kota Wistoria bukanlah wilayah milik keluarga Laivan. "Ada masalah?" tanya Jonathan dengan tatapan tajam. "Begini, Tuan Muda," kata Markus dengan hati-hati, "menghabisinya tidak menjadi masalah. Tetapi mungkin tidak bisa begitu cepat. Jika kita mengirim orang secara langsung, setidaknya kita perlu mengetahui jalur perjalanannya terlebih dahulu agar kita dapat mencari kesempatan. Kota Wistoria adalah wilayah James, semua orang di jalanan adalah budaknya, jika dia mengetahuinya maka itu akan melibatkan Anda, dan juga ada sesuatu yang bermasalah dengan Robert. Latar belakangnya tidak benar, ia tidak mungkin semudah itu, pasti ada lagi." Brak! Jonathan dengan keras memukul meja, dia melotot dan berteriak seperti orang gila, "Cukup beri saya omong kosong seperti itu. Saya tidak ingin mendengarnya. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda bisa melakukannya? Atau tidak?" "Bisa." Markus langsung mengangguk dan berkata dengan nada tegas. Tetapi setelah berhenti sebentar, ia berkata lagi, "Namun Tuan Muda, saya tidak bisa membiarkan Anda yang terburu-buru dalam perasaan Anda dan membuat Anda dimarahi oleh Tuan. 2 bulan yang lalu, saat Anda beradu argumen dengan orang lain, Tuan bahkan sudah sangat marah. Jika kali ini dia mengetahui lagi, bahwa kali ini Anda mengutus orang untuk membunuh di kota Wistoria, mungkin." Jonathan menatap Markus, ia ingin marah, namun ia mampu mengendalikannya, karena dia tahu kesetiaan Markus kepadanya. Tidak ingin dirinya membuat kesalahan saat kehilangan akal sehat. Jonathan menghela napas dalam-dalam berusaha menenangkan emosinya, lalu memandang Markus seraya bertanya, "Berapa hari? Anda butuh waktu berapa hari?" Bab 109. "Tuan Muda, saya setidaknya perlu waktu 5 hari, kata Markus langsung. Ini bukan kali pertamanya dia melakukan hal seperti ini, jadi dia sangat mengerti. 3 hari. Saya hanya memberi Anda waktu 3 hari. Jonathan dengan mata memerah menatapnya, "Setelah 3 hari. Saya ingin mendengar berita tentang kematian tragis Robert, bisa atau tidak?" Markus terdiam sejenak, lalu ia mengangguk serius dan berkata, "Baik. Ayo cepat lakukan," teriak Jonathan. Markus sekali lagi memberikan hormat pada Jonathan dengan mengangguk, sebelum akhirnya berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia sudah pergi. Jonathan kembali mengambil sejumlah foto di atas meja. Ia melihatnya satu persatu, dan seketika emosinya meledak, lalu merobek foto-foto itu. Dia menyapu semua dokumen dan foto dari atas meja dengan kedua tangannya, membuat semua barang berhamburan ke semua arah. Dia kemudian mengambil keyboard dan menjadikannya seperti tongkat untuk menghancurkan monitor komputer dengan ganas. Orang hina. Orang hina. Di luar pintu kantor. Markus yang baru melangkah keluar, menghentikan langkahnya. Ia mendengarkan suara benda pecah dan teriakan beringas dari dalam kantor. Raut wajahnya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Pandangannya semakin mantap dan menunjukkan semangat membara. Robert harus mati. 3 hari. Harus bisa menyelesaikannya. Perusahaan Mirage Fashion, 7 lantai di distrik bisnis CBD, kota Wistoria. Kantor Presdir. Robert duduk menyilang di sofa. Ia sedang mengobrol dengan orang-orang dalam grup chat WhatsApp. Ini sudah hari kelima di kehidupan barunya, juga hari kelima dia menjadi pacar palsu dari Lina, jadi dia tahu bahwa Jonathan mungkin sudah hampir selesai menyelidikinya. Mungkin dia akan segera bergerak. Bagaimanapun, kemarin dia sudah berciuman dengan Lina di depan jendela villa. Jika ada orang yang mengambil gambar saat itu, baik itu foto atau video, jika dilihat oleh Jonathan, dengan sifatnya yang seperti itu, mungkin ia akan sangat marah. Itu adalah rumah Lina dan Robert masih mengenakan jubah mandi.
Siapapun akan tahu apa yang akan mereka lakukan saat selesai berciuman. Jonathan pasti akan membalas dendam. Robert tahu saatnya dia harus melakukan sesuatu untuk Jonathan. Nama grup chat WhatsApp, Grup Diskusi Seni Rupa. Grup ini adalah grup yang Robert masuki beberapa menit yang lalu. Ini adalah grup publik besar yang dapat menampung hingga 2.000 orang, sehingga tidak sulit untuk bisa ikut masuk bergabung. Saat ini, ada lebih dari 1.600 anggota grup, tapi tidak banyak yang aktif, hanya beberapa puluh orang yang sering mengutarakan pendapat mereka. Ini adalah grup pertukaran seni rupa yang berfokus pada sketsa. Sketsa adalah dasar dari lukisan. Umumnya, orang yang belajar ini masih berusia cukup muda, sebagian besar adalah pelajar SMP dan SMA. Oleh karena itu, anggota grup ini memiliki rata-rata usia hanya belasan tahun. Tentu saja, meski yang mayoritas adalah pelajar, di sini juga ada banyak anggota grup yang lebih tua. Ada beberapa di antaranya. Ada seorang guru yang telah meneliti menggambar sketsa selama bertahun-tahun dan juga ada beberapa orang tua siswa. Robert melihat pesan chat di grup ini, kemudian dia meminta orang lain untuk memposting sketsa gambarnya sendiri di grup tersebut. Dia mengklik gambarnya dan melihat sebentar, lukisan itu adalah sebuah lukisan beberapa buah yang ditumpuk bersama. Lukisannya sangat biasa dengan goresan pensil yang sangat biasa saja, mungkin waktu belajar sketsa hanya beberapa bulan. Bu Eva, lukisannya bagus. Ada kemajuan. Pensil yang patah, lukisan yang bagus dibanding anak saya. Umur berapa Anda? Ada beberapa teman yang memberikan pujian. Beberapa anggota grup juga merasa iri. Robert mengetik dengan cepat menggunakan satu tangan, dia juga mengirim pesan. Bintang, harus dilatih lagi, kontras antara terang dan gelap terlalu rendah. Kurangnya perasaan 3 dimensi. Bintang, adalah nama pengguna acak yang diubah oleh Robert setelah masuk ke akun WhatsApp-nya. Dia juga dengan mudah mengubah beberapa informasi pribadi pada akunnya. Lebih dari 10 menit kemudian, beberapa anggota grup telah memanggil Robert, bukan lagi sebagai bintang, tetapi guru bintang. Ada juga yang memanggilnya sebagai master, dewa, dan bos. Seseorang yang mempunyai kemampuan, jika ingin menilai gambar seperti ini, bisa dilihat dari beberapa kata yang diucapkan. Tentu saja, sejauh mana kemampuan kalian maka harus menunjukkannya juga dengan karya sendiri. Namun, kebanyakan orang dalam grup ini adalah mahasiswa. Dengan tujuan utama bergabung dalam grup adalah untuk belajar, maka memanggil orang yang memiliki tingkat kemampuan lebih tinggi sebagai guru telah menjadi suatu kebiasaan. Tak. Suara sepatu hak tinggi terdengar dari luar, diikuti oleh pengawal di luar yang membuka pintu. Lina mulai melepas mantelnya saat sudah masuk ke dalam. Robert kembali merespon di grup. Ia baru menaikkan kepalanya dan melihat Lina yang telah kembali sambil tersenyum dan berkata, orangnya sudah diantarkan ya. Aku pikir kamu sudah pergi, kata Lina sambil berjalan ke sekitar penyangga baju. Ia menggantung mantelnya, dan berjalan ke belakang meja kantor, apakah kamu tidak sibuk? Apakah masalah dengan keluarga Tan sudah selesai? Apakah kamu tidak perlu melakukan sesuatu lagi? Sudah kubilang, kita cukup menonton saja. Robert tersenyum. Tunggu kabarnya saja. Aku perkirakan. Di sore hari, adikmu akan meneleponmu serta memberitahumu bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di keluarga Tan. Lina mendengar tanpa ekspresi dan tidak berbicara lagi. Setelah duduk di kursi presidir, Lina baru saja ingin menyalakan komputer. Tetapi ia berhenti sejenak karena dia memperhatikan ada sesuatu di atas meja miliknya. Bukan file yang dibawa oleh sekretaris atau asistennya, melainkan beberapa kertas putih, beberapa pensil, serta beberapa barang seperti penghapus. Lina sedikit mengerutkan keningnya. Meja wanita tersebut selalu dirapikan setiap hari, sekretarisnya yang akan menanganinya dan tidak akan sembarangan meninggalkan barang-barang tersebut. Dan dia juga tidak pernah meminta barang-barang ini. Aku baru saja memerintahkan sekretarismu untuk mengirimkannya. Suara Robert terdengar. Lina mengangkat kepala melihat Robert, ia mengerutkan keningnya dan bertanya, mau melakukan apa? Menggambar pada kanvas, kata Robert. Mau gambar apa?
Tanya Lina. Gambar kamu. Robert tersenyum. Lina tampak bingung. Kemudian ia mengerutkan kening dan menatap Robert, menggambar aku. Sebuah perasaan yang sangat aneh, sangat tiba-tiba, dan sangat misterius. Robert tiba-tiba ingin menggambar, dan dia lalu menggambarnya. Mengapa? Apa yang terjadi? Robert berdiri dan berjalan. Ia mengambil kertas, pulpen dan barang-barang lainnya di atas meja kerja. Ia juga mengambil map yang mirip dengan papan klip yang bisa digunakan sebagai papan gambar. Setelah mengambil semua barang tersebut, dia kembali ke sofa, duduk dan menghadap Lina. Lina terus memperhatikan Robert, matanya bergerak mengikuti pergerakan Robert. Setelah Robert duduk dengan baik, dia baru bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak melakukan apa-apa. Aku hanya akan membuat sketsa untukmu," kata Robert sambil tersenyum. "Apakah kamu bisa menggambar sketsa?" Lina mengedipkan matanya. Tadi Robert berkata mau menggambar, namun tidak menjelaskan apa yang akan digambarnya. Siapapun bisa menggambar, bahkan anak berusia 3 tahun pun bisa, perbedaannya hanya sejauh mana kualitasnya. Namun sekarang Robert berbicara tentang menggambar sketsa. Ketika membicarakan menggambar sketsa, maka itu akan melibatkan keterampilan profesional. Sedikit bisa. Robert menjawab singkat. "Menggambar sketsaku?" Tanya Lina sekali lagi. Robert mengangguk. Lina masih tidak paham apa alasannya. Untuk menyenangkan dirinya. Merayu dirinya. Kapan Robert pernah merayu dia? Dia hanya tahu mengejek dan membuat orang kesal tanpa alasan. Apakah ada alasan lain? Robert tidak akan memberi tahu Lina. Dia hanya ingin Lina menjadi model dan membuat lukisannya. Dia akan mengirimkan lukisan itu ke grup, untuk menunjukkan keterampilan menggambarnya yang sangat hebat di tingkat dunia, untuk menarik seseorang di grup itu, yaitu seseorang yang memiliki hubungan sangat besar dengan Jonathan. Lina tidak bertanya kepada Robert mengapa tiba-tiba ingin membuat sketsa dirinya, karena itu adalah hal kecil dan dia masih harus bekerja. "Aku tidak punya waktu untuk menjadi modelmu." Lina langsung berbicara kepada Robert. "Kamu sibuk saja dengan urusanmu sendiri. Aku menggambar milikku dan tidak akan mengganggumu. Kamu bisa bergerak bebas, dan anggap saja aku tidak ada," kata Robert. "Apakah kamu benar-benar bisa menggambar sketsa?" Bahkan Lina meragukannya. Mana ada orang yang menggambar sketsa dengan sembarangan. Bab 110. Apa pentingnya jika aku bisa menggambar atau tidak? Jawab Robert sambil tersenyum pada Lina. Lina menatap Robert dengan dalam, kemudian ia membalikkan kepala dan menghidupkan komputer tanpa melihat Robert lagi, dan berkata, "Terserah kamu." Sekarang dia benar-benar mulai menganggap Robert sebagai udara, seolah-olah Robert tidak ada dan melakukan apapun yang dia lakukan. Lina sangat sibuk. Sangat sibuk kemarin. Tetapi tiba-tiba Robert dan Jessica membuat masalah, yang membuatnya harus datang dan menyelesaikannya, bahkan kemudian dia terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa pekerjaan kemarin yang tertumpuk harus selesai hari ini. Setelah Lina kembali ke kantornya tidak lama, sekretarisnya pun datang dengan tumpukan folder yang sangat tebal. Beberapa di antaranya membutuhkan tanda tangan Lina, sementara yang lain membutuhkan ditinjau oleh Lina, untuk melihat apakah itu dapat diterima atau tidak. Setelah itu, seorang eksekutif datang menemui Elna untuk berbicara beberapa hal kepadanya dan pergi hanya dalam beberapa menit. Lina sedang sibuk bekerja. Dia bahkan pergi menelepon di samping jendela. Bukan hanya dia yang menganggap Robert sebagai udara, bahkan orang-orang yang keluar masuk di kantor Presidir juga menganggap Robert sebagai udara. Bukan benar-benar mengabaikan Robert, tetapi mereka semua sangat tidak mengenal Robert, dan juga tidak bisa berbicara banyak dengannya. Orang-orang yang datang ke kantor Lina, semuanya untuk bekerja. Dengan temperamen Lina, maka mereka semua yang datang tidak berani bernafas ketika mereka melihatnya, apalagi berbicara dengan orang lain di ruangan dengan sembarangan. Tanpa disadari 20 menit telah berlalu. Robert masih belum selesai menggambar, namun dia sudah menulis sebuah kalimat di pojok kiri bawah kertas. Dia mengambil kembali ponselnya, lalu mengambil foto dari gambaran setengah jadi tersebut, kemudian langsung mengunggahnya ke dalam grup.
Lalu mengetik lagi, sedang menggambar apa saja yang ada. Dia hanya ingin membuat orang-orang dalam grup tahu, bahwa gambar yang nanti akan dia tunjukkan itu baru saja dia gambar. Dia tidak mengizinkan siapapun menantang ide-idenya. Tetapi tahu, bahwa dia hebat. Lah terus menggambar dan setengah jam pun kembali berlalu. Gambar itu bisa dibilang telah digambar oleh Robert dalam waktu yang cukup lama. Totalnya sekitar 50 menit karena dia ingin hasil yang sempurna. Dia ingin memamerkan keterampilannya dan menginginkan efek yang terkena sekali pukul. Dia tidak berniat untuk menggambar yang kedua, cukup diselesaikan dalam sekali jalan. Sudah pukul 10:30 pagi. Lina sedang sibuk mengetik dengan cepat di keyboardnya. Robert mengambil ponselnya lagi. Ia mengambil foto dari sketsa yang baru saja dia buat, lalu mengirimkannya ke grup. Kemudian dia menaikkan kepalanya dan berkata, sudah selesai menggambar. Kamu mau lihat? Lina berhenti mengetik di keyboard. Dia memalingkan kepalanya dan melihat ke arah Robert. Robert berdiri dengan membawa sketsa gambarnya. Ia berjalan ke depan meja dan meletakkan gambar itu di atas meja, lalu berkata, ini untukmu. Buang saja ke tempat sampah setelah melihatnya. Robert berjalan kembali selesai bicara. Lina sedikit mengerutkan keningnya dan dengan sembrono mengambil gambar sketsa itu. Dia seketika terpaku. Pandangannya sepenuhnya tertuju pada gambar sketsa tersebut. Gambar sketsa itu langsung memberikan Lina sebuah perasaan yang mengguncang. Karena itu tidak seperti sebuah gambaran. Pada pandangan pertama, ia merasa seperti gambar film hitam putih lama. Ada sosok wanita yang sibuk di kantor. Kantor dengan nuansa film yang sangat tiga dimensi, namun menggunakan metode perfilman yang membuat ruang tampak terdistorsi dan berat. Selain itu, bayangan wanita yang sibuk bukan hanya satu, tetapi tiga. Ada yang sedang membungkuk menandatangani dokumen, mengangkat kepala berbicara dengan asisten, dan berdiri di dekat jendela saat menelepon. Seolah-olah beberapa lembaran film transparan berkumpul bersama, menggabungkan berbagai adegan melalui kombinasi ilusi dan nyata serta sambungan garis. Sempurna melebur dalam satu lukisan yang sama. Sebuah perasaan yang memperlihatkan berjalannya waktu di ruangan, yang dengan kuat menunjukkan betapa sibuk dan fokusnya wanita itu saat bekerja. Garis kasar dan ujung pena yang halus berdampingan sehingga menciptakan kontras yang sangat tinggi. Dalam hal efek visual, kontras yang kuat akan memberikan sensasi visual yang lebih kuat kepada orang yang melihat dan membuat mereka tanpa sadar memusatkan pandangan mereka pada subjek. Gambar wanita di gambaran tersebut sangat halus. Jika dilihat secara terpisah, itu terlihat sangat mirip dengan foto hitam putih. Namun, wanita di gambaran tersebut selalu tidak menunjukkan wajahnya secara langsung, hanya bentuk wajahnya yang terlihat. Walau rambut hitam lurus panjangnya membuat bentuk wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi masih bisa membuat orang merasakan kekuatan dan ketegasan yang ia miliki. Rasa ini muncul melalui gerakan tubuh wanita itu. Seperti gestur mengangkat tangan saat berbicara dengan asisten, saat berdiri di pinggir jendela dengan satu tangan di dalam saku celana, dan saat berdiri dengan punggung membelakangi orang lain. Itu semua memberikan kesan seorang pemimpin yang kuat, bahkan sudut kerah kemeja putih yang dibuka pun memberikan kesan sederhana, langsung, dan efisien. Sebuah perasaan kekuatan. Gambaran ini mempunyai kekuatan. Wanita yang ada di gambar itu mempunyai kekuatan. Orang-orang juga bisa menilai bahwa wanita yang sedang bekerja di gambar itu sangat kuat. Lina benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak pernah berpikir bahwa Robert bisa menggambar, apalagi membiarkannya bergerak bebas. Ini bukanlah kata-kata yang akan diucapkan oleh seseorang yang bisa menggambar karena dia tidak mengira bahwa Robert ternyata bisa. Namun, Robert telah melukis gambar sketsa seperti ini, jadi dia sangat terkejut. Dia melihat lukisan tersebut selama setengah menit penuh. Sebenarnya, karena dia tidak mengerti menggambar maka dia bertindak seperti itu. Tidak tahu, yang dimaksud ini berarti tingkat menggambarnya belum mencapai tingkat guru seni rupa. Dan bagi Robert, itu artinya tidak tahu. Sebenarnya Robert sedang memamerkan keterampilannya. Memamerkan keahlian akan membawa pada satu penilaian, yaitu, kesan seseorang. Jika terlalu banyak pamer,
akan membuat sebagian besar orang terpukau sejak pertama kali melihat gambaran tersebut. Orang akan merasa gambaran itu sangat luar biasa. Tujuan akhir dari menggambar adalah suasana hati, perasaan, kesederhanaan alami, atau mungkin imajinasi bebas penggambar itu sendiri. Oleh karena itu, gambaran Robert ketika dilihat oleh sebagian besar orang, maka ia akan menerima pujian. Tetapi, jika dilihat oleh para ahli yang masih hidup, yang karya mereka sudah bisa dikoleksi di dalam museum kelas dunia, maka mereka tidak akan menyangkal keterampilan menggambar Robert. Tetapi, mereka juga akan melihat bahwa Robert sengaja menunjukkan keterampilannya. Bukan berarti Robert kekurangan imajinasi, melainkan kecenderungan berlebihan dalam mengejar detail dan menunjukkan keahliannya, yang justru berdampak pada hilangnya suasana atau nuansa dalam karyanya. Ini terlalu berlebihan. Ada rasa berlebihan. Lalu, Robert sengaja menggambar seperti ini. Karena lukisannya ini diperuntukkan bagi orang-orang dalam grup, yaitu para siswa dan orang tua siswa, di mana mereka tidak memiliki tingkat apresiasi yang tinggi, sama seperti mereka yang tidak bisa menikmati gambar dari aliran lukisan abstrak, maka ketika Robert melakukan yang terbaik untuk melukis sebuah apel untuk mereka, mereka hanya akan merasa, itu hanya sebuah apel bukan. Lukisannya cukup bagus. Robert bertujuan untuk menggetarkan mereka dalam grup chat yang tingkat apresiasinya masih kurang tinggi. Jadi, cukup pamer keahlian saja. Lina masih melihat sketsa yang digambar oleh Robert. Setelah Robert kembali duduk di sofa, dia mengambil beberapa tisu untuk mengelap tangannya, lalu mengambil ponselnya untuk melihat. Telah berhasil membuat orang-orang ribut di grup. Setelah dia mengirimkan gambar ini ke grup diskusi seni, obrolan grup mulai bermunculan dengan gila-gilaan. Sialan. Sialan. Anak siapapun itu, tolong jangan bicara kasar. Ini sangat luar biasa. Saya terkesan. Siapa wanita ini? Tidak bisa melihat wajahnya, tetapi rasanya dia sangat hebat. Mama saya bertanya kepada saya, mengapa saya terpana di keyboard. Bintang, bro di mana kamu bekerja? Saya bekerja di grup Harapan. Ada yang tercengang, ada yang berlutut, dan ada juga yang mentek Robert untuk bertanya di mana Robert bekerja. Robert tidak mengobrol di dalam grup. Karena sudah ada orang yang private chat dengannya. Belasan orang private chat dengannya, dan ada orang yang menambahkannya sebagai teman. Robert sudah membaca notifikasi ini. Tidak ada yang dibalasnya. Robert telah mematikan suara notifikasi grup WhatsApp ini, jadi Lina tidak dapat mendengar suara pemberitahuan pesan. Semakin banyak orang yang menambahkan Robert sebagai teman. Semakin banyak orang yang melakukan private chat dengannya. Akhirnya, Robert melihat kotak dialog obrolan pribadi, dan seseorang muncul di grup. Ini dia. Seseorang yang dicari oleh Robert. Seorang wanita. Dia adalah wanita yang kurang penting, tapi juga sangat penting bagi Jonathan. Di antara banyak wanitanya Jonathan, posisinya sangat istimewa. Dia telah mengetahui Jonathan sejak lama, bahwa dia adalah senior SMA Jonathan. Dan alasan dia istimewa, adalah karena dia pernah melakukan kesalahan bersama dengan Jonathan. Kesalahan ini adalah, dia telah melahirkan seorang anak untuk Jonathan. Seorang putri, yang tahun ini sudah berusia 14 tahun. Anak perempuan tidak sah dari Jonathan.